Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu yang semoga Allah rahmati kita semua, ampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan kita kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yang mana pada kesempatan terakhir kita membahas tentang salat Id ya. Tentang salat Id, dan kita sudah sebutkan beberapa hal terkait dengan sunnah-sunnahnya, kemudian juga tata caranya, kemudian bagaimana terkait dengan takbirnya, apa perbedaan antara salat Id, Idul Fitri dengan Idul Adha, dan kita sudah sebutkan terkait dengan perbedaan waktunya, kemudian juga beberapa sunnah yang dibedakan antara keduanya. Di antaranya adalah takbir yang berkaitan dengan sholat, yaitu adalah takbir muqayyad. Kita sudah sebutkan bahwa kalau mayoritas para ulama untuk Idul Adha maka dianjurkan takbir muqayyad. Itu adalah takbir yang kita lakukan setelah selesai sholat. Adapun Idul Fitri maka mayoritas para ulama, khususnya ya, imam yang empat ya, ini menyatakan, atau bisa kita katakan jumhur, mayoritas para ulama itu menyatakan tidak dianjurkan untuk kita bertakbir setelah selesai sholat pada saat kita Idul Fitri. Jadi itu bedanya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Namun tentu saja ini adalah karena para sahabat Nabi SAW untuk Idul Fitri itu tidak diriwayatkan mereka bertakbir setelah selesai sholat sebagaimana di Idul Adha. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang telah lalu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian masih ada tersisa sedikit terkait dengan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ada beberapa hal yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah ada penekanan bahwa para wanita juga dianjurkan untuk keluar pada saat Idul Fitri dan Idul Adha untuk melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, umirna, jadi kami diperintahkan, kata beliau, wa fi riwayatin amarana, di riwayat yang lain kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an nakhruja fil idaini, diperintahkan untuk keluar pada dua hari raya. Maksudnya di sini adalah untuk keluar ke tempat musalla Id atau tempat salat Id. Al-awatiq wa dhawatul hudud, baik itu adalah para wanita. Al-awatiq itu artinya adalah para wanita yang belum balik tapi hampir mendekati balik, atau para wanita yang sudah balik dan sudah siap menikah, itu disebut dengan awatiq. Ini biasanya di zaman Nabi SAW mereka ini nggak keluar rumah, jamaah sekalian. Mereka tidak keluar rumah. Tapi di sini penekanan dari Ummu Atiyah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mereka yang biasanya tidak disuruh untuk keluar rumah, ya, terkhusus para wanita yang mendekati balik atau yang sudah balik dan sudah siap menikah, ya, ini disuruh sama Rasulullah SAW keluar juga untuk salat Id. Wa dhawatul hudud. Nah, dhawatul hudud ini artinya adalah orang-orang yang sudah tua, berusia, berumur. Wa amaral huyat an ta'tazil
an ta'tazila musallal muslimin, dan Rasulullah memerintahkan kepada para wanita yang sedang haid juga disuruh keluar, tapi disuruh untuk menjauh dari tempat sholat. Nah, jadi ada beberapa pelajaran di sini yang bisa kita sebutkan. Jadi tentu saja dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini para wanita ini disuruh keluar apa enggak gitu. Tapi kalau hadisnya itu menunjukkan bahwasanya para wanita, bahkan disebutkan ada 3 nih yang tadi disebutkan. Jadi hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di hadis tadi, hadis riwayat Ummu Atiyah, ya Ummu Atiyah Al-Ansariyah, ini menunjukkan ada 3 jenis atau ada 3 golongan wanita yang disuruh sama Rasulullah SAW keluar. Satu adalah mereka yang disebut dengan tadi sebelum zawatul jadi ada berapa tadi? Ada berapa jamaah sekalian? 3 ya. 2 kemudian 3. Yang pertama ya adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Jadi ada, ini kalau bahasa Arabnya al-awatiq. Al-awatiq. Siapakah awatiq ini? 2. 1, para wanita yang sudah mendekati balik. Bahasa kitanya apa jangan sekalian? Remaja ya? Iya. Yang kedua, ini adalah para wanita. Ini yang masih awatik, para wanita yang sudah balik dan sudah siap menikah. Sudah siap menikah. Nah, ini juga disebut awatik. Ini biasanya sangat dijaga banget ini. Ini dipingit kalau di zaman dulu. Kenapa? Ya, karena untuk menjaga kehormatan mereka. Sehingga ini nggak sembarangan keluar. Tapi pada saat hari raya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk datang ke musalla Id. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini sangat dianjurkan sekali untuk para wanita itu keluar pada saat hari raya. Baik. Yang kedua ada zawatul khudud. Siapakah zawatul khudud ini? Adalah wanita yang sudah berusia, sudah berumur. Berumur maksudnya itu sudah tua. Ya, mungkin sudah parubaya, 50 ke atas, 40 ke atas. Ya, intinya ini nang anum-anum nih, ini yang tua-tua. Ya, saya mengerti. Yang ketiga, ternyata ya, yang tidak biasanya itu juga disuruh sama Nabi SAW, al-huyyat. Ini adalah para wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang apa? Haid. Para wanita yang sedang haid ini biasanya ya mereka memang kebanyakannya tidak keluar rumah. Kebanyakannya ya tidak keluar rumah. Kenapa sebabnya? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, biasanya para wanita haid ini itu biasanya ada rasa sakit yang mereka rasakan. Jadi enaknya sebenarnya di rumah gitu loh. Tapi tetap disuruh sama Nabi SAW keluar. Yang kedua adalah kalau dulu ya wanita haid itu tidak sebagaimana sekarang. Kalau sekarang misalnya seperti ada pembalut. Jadi lebih mudah untuk menahan darah haidnya. Kalau dulu tidak ada, jemaah sekalian. Ya, ada penutup semacam seperti kain dan lain sebagainya. Artinya, para wanita yang sedang haid ini memerlukan effort yang lebih untuk keluar, tapi tetap disuruh sama Nabi SAW untuk keluar ke musalla Id. Paham? Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Tapi untuk wanita yang sedang haid, ini ada ketentuannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Apa ketentuannya? Apa jemaah sekalian?
Tapi ketentuannya apa? Jauhi tempat sholat. Tempat sholat. Jadi tidak berada di tempat sholat. Jadi mungkin agak minggir. Ya, secara uruf, secara kebiasaan gimana agak jauh. Tapi mungkin tidak terlalu jauh banget. Ya mungkin dekat-dekat tapi tidak sampai di dalam tempat sholatnya. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah ada satu pembahasan di kalangan para ulama. Ternyata para wanita itu kalau mau keluar sholat id ada syaratnya jemaah sekalian. Ini disebutkan oleh para ulama. Ini tadi sudah ya. Ya ada 3 jenis wanita yang sebenarnya terutama yang nomor 1 dengan yang nomor 3. Nah sebagian para ulama juga menyebutkan ini nih yang kedua ini. Tantangannya apa kira-kira? Tantangan. Kalau ini kan apa namanya hukum asalnya mereka di rumah karena dijaga kehormatannya. Kemudian setelah itu juga mereka ini nggak biasa keluar rumah karena masih muda, masih anum. Oke, bisa dimengerti sampai sini. Tapi tetap disuruh keluar. Oke. Nah yang ini tadi sudah kita jelaskan. Sebenarnya ada effort yang lebih untuk mereka keluar. Yang ini apa? Ini kan orang-orang yang sudah tua jamaah sekalian. Sudah tua itu secara fisik mereka kurang. Nah kalau dulu ya berarti ketika kita keluar untuk sholat id. Pian kalau apa namanya dulu di Madinah itu, pian tahu lingkungan Masjid Nabawi ya. Yang buat yang pernah berangkat atau lihat foto. Jadi dulu itu tempat kurang lebih seperti sholat istisqa-nya Nabi, kemudian sholat idnya Nabi, itu di sekitaran Masjid Ghamamah, kisaran situ. Jadi kalau pian di Masjid Nabawi itu berarti bagian belakang, bagian samping kiblat ke sebelah. Oke, bagian sebelah kanan pojok. Jadi kayak gini nih. Kalau ulun gambarkan ya. Anggap sini ya. Ini Masjid Nabawi. Anggap ini kiblatnya ya. Ini kiblatnya. Kalau sekarang itu tempatnya di bagian sini nih. Bagian sini. Ada nanti Masjid Ghamamah. Di sini. Nah, sekitaran sini. Ini dulu kalau dari Masjid Nabawi, ini lumayan perlu dari pemukiman para sahabat Nabi SAW. Ini lumayan perlu jarak untuk jalan kaki ke situ. Sehingga orang-orang yang tua, yang sudah berusia itu juga ternyata perlu effort. Intinya para wanita ini tetap disuruh oleh Nabi SAW. Yang muda ada tantangannya sendiri. Yang tua ada tantangannya sendiri. Yang haid pun juga ada tantangannya sendiri. Tapi tetap disuruh sama Nabi SAW untuk keluar rumah. Bahkan sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan lalu ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa para wanita yang tidak memiliki baju untuk keluar rumah disuruh oleh Nabi SAW minjam baju saudarinya atau minjam baju sesama muslimah yang lainnya untuk keluar menyaksikan sholat id. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Nah, tapi ternyata jamaah sekalian yang perlu kita ketahui bersama adalah para wanita ini keluar untuk sholat id itu disebutkan oleh para ulama ada syaratnya. Yang kalau tidak terpenuhi maka jangan keluar sholat id. Ada syaratnya ternyata. Nah kita bisa sebutkan di sini syarat wanita keluar untuk sholat id atau ke musola sholat id. Ya. Jadi meskipun untuk ibadah dan ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW, ternyata juga ada syarat dan ketentuannya. Ya ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita itu nggak sembarangan kalau mau keluar rumah. Ada beberapa syarat. Yang pertama, perhatikan di sini, izin suami bagi yang sudah bersuami. Ustadz, kalau yang sudah bersuami ya keluarnya sama suaminya. Oh belum tentu. Bisa jadi suaminya sedang safar, dia mau keluar sama anak laki-lakinya. Kan harus izin sama suaminya. Bisa dimengerti di sini? Suaminya misalnya ada gawian di luar kota. Qadarullah, tidak bisa pulang hari raya. Sementara si istri mau sholat id. Mau sholat id. Ada anak laki-lakinya yang sudah balik, yang bisa nemenin dia. Ya, terus minta izin sama suaminya. Bah, ulun keluar ya sholat id. Nah, kalau suaminya membolehkan berarti boleh. Kalau suaminya nggak membolehkan berarti
nggak boleh. Atau bahkan jamaah sekalian, Ustaz, kan kalau keluar itu bareng suami, bisa jadi keluarnya mau bareng suami tapi suaminya nggak mengizinkan, bisa jadi. Misalnya mau sholat id, suaminya hendak turun, ujar lakinya, kerusah sholat id di rumah aja. Bisa lah kayak itu, bisa aja. Kalau suaminya melihat ada mudarat yang misalnya kalau istrinya keluar, ini takutnya nanti kenapa? Ada sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu cemburu kalau istrinya keluar untuk ke masjid. Ya, sampai ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u ima Allahi masajida. Wahai kalian, jangan kalian larang hamba-hamba Allah dari kalangan para wanita untuk ke masjid. Tapi suami punya hak apabila dia melihat ada kemaslahatan dan kemudaratan yang hendak dihindarinya atau kemaslahatan yang hendak diambilnya untuk supaya istri itu tetap di rumah dan tidak ke musola atau ke masjid atau bahkan pada hari raya. Boleh enggak? Boleh kalau suami mau ngelarang. Kalau asalkan ada pertimbangan tertentu. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah protes. Kalau suaminya ngelarang. Ujar lakinya nih. Kada usah keluar. Misalnya istrinya nih kada bercadar, misalnya kan. Dan istrinya nih bungas benar, misalnya. Inya tahu kalau saya keluar dia bakal cemburu. Karena bisa membuat orang-orang sampai melihat kepada istri. Meskipun kadang-kadang cuman ekor mata saja kelihatan, tapi tetap kelihatan suaminya tetap cemburu. Boleh nggak kalau dilarang? Boleh. Atau kata suaminya, boleh kamu keluar. Karena misalnya dia memilih pendapat yang tidak wajib bercadar. Boleh kamu keluar, asal tutupi muka, asal bercadar dulu. Mau nggak? Kalau mau bercadar, ayo keluar. Tapi kalau begini aja keluar, saya larang kamu keluar. Nah, berarti harus taat sama suami. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi apa tadi? Syarat pertama apa? Izin suami. Jadi ibu-ibu meskipun keluar ke pengajian, tetap harus ada izin suami. Meskipun rumah pian di belakang Masjid Baitur Rahman, belakang parak sini di kompleks ini, berjalan itu tetap harus ada berjalan ke masjid, Ustaz, ke pengajian, Ustaz. Cuman jalan beberapa langkah aja dari rumah ke masjid, tetap harus ada izin suami. Sudah bisa dimengerti? Atau misalnya izinnya izin umum, Bah, ulun lah setiap malam A, B, C, ulun ke Masjid Baitur Rahman. Bolehlah, ulun nih langsung izinnya izin umum aja. Langsung ulun keluar, nanti yang penting pian tahu ulun malam-malam itu keluar. Kalau suatu saat pian ada keperluan yang mengharuskan ulun untuk tidak pian izinkan keluar, kabari ulun. Bisa kayak gitu. Ya, boleh aja, nggak masalah. Ya, yang jelas sudah ada izin secara umum dari awal misalnya izinnya. Ntar kalau suaminya perlu sesuatu, jadi suaminya, jangan malam ini kerusak ke pengajian, aku lapar masakan nasi goreng. Ya sudah. Taati suami. Itu surganya perempuan di situ. Ya, sudah bisa dimengerti sampai sini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menutup atau menjaga aurat. Menutup, menjaga aurat. Nah, ini syarat nih. Jadi bapak-bapak ya, itu punya tanggung jawab besar ketika istrinya mau keluar rumah. Bukan hanya sekedar ke sholat id aja. Tapi ya semuanya. Mau ke pengajian, mau ke kondangan. Ya. Kalau misalnya istrinya masih auratnya terbuka. Ya. Atau misalnya pakaiannya masih ketat. Misalnya sampai membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Ya bapak-bapak harus melarangnya. Karena itu tanggung jawab dia dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Makanya ada yang namanya dayus. Dayus itu adalah suami yang tidak pencemburu. Nggak cemburu dia, istrinya misalnya berduaan dengan orang lain di satu tempat, di tempat kerjanya misalnya, atau misalnya istrinya pegang-pegangan dengan yang lain atau dibonceng sama laki-laki lain misalnya, nggak cemburu. Ini dayus. Ya, ini berat hukumannya, salah satu dosa besar. Meskipun yang bikin dosa bukan suaminya tapi istrinya, tapi suaminya yang kena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa dimengerti. Jadi suami harus cek dulu. Kalau mau keluar ke sholat id dan keluar ke yang lain-lainnya, tetap harus dicek dulu. Oke, udah. Ya, misalnya kaki udah ketutup semua, lutut udah ketutup semua, pakaian udah lebar atau masih cekak, dilihat lagi. Oh oke, sudah beres semua misalnya. Atau misalnya bagi yang melihat bahasanya cadar itu wajib, oke, cadar udah ini belum. Atau misalnya masih
apa namanya, ada tuh biasanya tuh ibu-ibu tuh, terutama yang kadang-kadang pakai kacamata ya. Kadang-kadang nggak sengaja tuh rambutnya keluar-keluar tuh. Nah, bapak-bapak harus cek tuh. Ya. Pernah lihat bapak-bapak sekalian? Pernah nggak ngerasa istri pakai kacamata? Terus habis itu kadang-kadang pas keluar rumah kadang-kadang nyempil tuh keluar tuh sebiji dua biji rambutnya tuh. Itu dicek sebelum dia keluar rumah. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Ya. Yang keempat, yang ketiga. Di antara syarat seseorang itu keluar rumah atau syarat wanita untuk ke sholat id adalah, nah ini berbeda dari bapak-bapak. Mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan minyak wangi. Tidak. Kalau di dalam bahasa syariat namanya tafilat. Tafilat itu artinya adalah tidak menggunakan wewangian. Ini dibahas oleh para ulama sebagai salah satu syarat seorang wanita keluar ke sholat id. Ustadz, kan kalau kita sholat id itu laki-laki disunahkan untuk menggunakan wangian. Bagus pakaiannya, wangi baunya. Iya, tapi kalau perempuan tidak. Itu khusus untuk laki-laki. Sudah? Bisa dimengerti? Yang ketiga. Sama aja, pokoknya semua yang kira-kira menimbulkan wewangian dan bisa mengundang fitnah, nggak boleh. Bentuknya itu parfum kah? Atau pewangi laundry kah? Atau apapun juga. Yang bentuknya itu adalah bisa menimbulkan bau wewangian. Oke. Yang keempat. Dilarang untuk tabarruj. Tidak tabarruj kita. Tidak bertabarruj. Tidak tabarruj. Apa sih tabarruj ini? Berhias, jemaah sekalian. Berhias. Gimana contohnya, Ustaz? Ya, keluar pakai cadar, ya, tapi matanya masih kelihatan, pakai airlin atau apa gitu yang merah-merah gitu kan, pakai celak, ada pakai bulu mata palsu yang panjangnya yang sampai jadi lentik gitu, matanya hitam-hitam misalnya. Terus habis itu mungkin makeup yang lainnya. Ya, tidak berhias atau hiasan-hiasan yang lainnya. Atau misalnya selamat aja. Nih, matanya selamat ya. Tapi gelang emasnya sampai sini, sampai parak lengan ini kan ada tuh biasa tuh mahaji tuh biasa. Sampai sini biasanya jamaah sekalian. Emas ya. Ya, sekali hendak bertakbir tuh gerincingan. Allah. Gerincingan biasa. Gitu. Iya. Ulun sering cerita tuh. Kami itu bahari kalau balik dari Madinah itu masih ibaratnya masih anak-anak ya, kita masih mondok gitu kan. Kalau kita balik itu kadang-kadang masih takut, bahari itu kan bawa pesawat jarang ya Mas. Kita dulu itu punya satu patokan, ulun dengan santri-santri yang lain kalau pulang dulu dari mondok, pokoknya kalau masuk pesawat ada ibu-ibu pakai bulangnya tuh seini, terus gelangnya itu fix sudah jurusan Banjarmasin, sudah fix jurusan Banjarmasin. Sama juga tanda kedua, kita udah tenang tuh. Oh oke, sudah ini pasti Banjar nih, mahaji Banjar nih kan. Iya, enggih, kalungnya gede. Ini gulunya kada ditutupinya aja Mas sekalian. Rambutnya kan segini, nah ada kelihatan. Sama tanda keduanya, yang kedua adalah tandanya bagiannya tuh kada besatopan bepandiran dari take off sampai turun lagi. Orang gelitiran kadang-kadang enggak, bagiannya bepandiran aja bericok. Nah, itu pasti sudah Banjar. Nah, jadi jamaah sekalian ya. Ini tadi yang membawa kita ke situ adalah bahwa dilarang berhias pada saat kita atau pada saat ibu-ibu itu turun ke sholat id. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Jadi ada berapa tadi syarat wanita keluar untuk sholat id? Yang pertama adalah izin suami. Yang kedua adalah menjaga aurat, ya, menutup atau menjaga aurat. Yang ketiga, jadi harus dipastikan. Ya, yang ketiga adalah tidak menggunakan wewangian, ya, keluar tanpa menggunakan wangian. Yang keempat, tidak tabarruj atau tidak berhias. Yang kelima, ada sebagian para ulama berpendapat. Yang kelima, tidak menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Banyak nih contoh-contoh yang menimbulkan fitnah. Seperti contoh ya,
Oh, apa Ustaz selain berhias dan lain sebagainya? Oh, bisa. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh beberapa. Yang pertama misalnya seperti dia diizinkan suaminya menjaga auratnya, tidak menggunakan wewangian, tidak bertabarruj, tapi bepandir terus dan suaranya bagus. Lalu kemudian kedengaranlah, jadi fitnah nih suaranya. Ya kedengaran sama laki-laki. Kan misalnya jalan bareng ke tempat sholat id misalnya kan. Dia bicaranya misalnya suaranya mendayu-dayu, suaranya sangat lembut, ya. Suaranya menggoda misalnya. Nah ini termasuk dari menimbulkan fitnah. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, contoh ya, ya memamerkan suara yang lembut. Ya. Contoh, ya memamerkan suara yang lembut. Tadi ya bisa berbicara dengan nada yang dimanja-manjakan misalnya. Ini nggak boleh nih. Bapak-bapak harus tegur tuh istrinya. Kalau biasanya tidak terkontrol, biasanya kadang-kadang di tempat umum misalnya suaranya diperdengarkan, dimanja-manjakan, tuh harus cemburu bapak-bapak. Ya, sudah bisa dimengerti sampai sini. Atau misalnya tiba-tiba dia bersenandung, kemudian dia misalnya senandungkan nasyid misalnya, meskipun cuma misalnya nasyid, tapi dia bersenandung, suaranya bagus, bikin orang terfitnah. Ini nggak boleh. Bisa dimengerti sampai sini. Contoh yang lain yang bisa bikin fitnah apa? Contoh misalnya karena si wanita itu terlalu cantik misalnya. Terlalu cantik. Ya. Udah dikenal lu ini terlalu cantik misalnya. Jadi orang-orang misalnya pada tahu, atau bisa jadi dia memilih tadi tidak bercadar misalnya. Kemudian nih wanita, jadi yang terlalu cantik itu punya hukum sendiri di dalam syariat. Ada sebagian yang memang secara parasnya itu disepakati oleh semua orang. Jadi mau dibawa kemana aja itu cantik. Makanya sebagian para ulama juga menyebutkan ini, tapi ini adalah sesuatu yang bisa diperdebatkan ya. Sebagian para ulama menyebutkan dimakruhkan untuk laki-laki ya untuk menikahi wanita yang terlalu cantik. Padahal biasanya bapak-bapak itu paling nyari yang paling cantik. Ada pembahasan di kalangan para ulama dimakruhkan yang terlalu cantiknya kelewatan gitu. Ya. Itu ternyata sebagian para ulama menilai bahwasanya ya ini ada ada mudaratnya, ya, ada banyak sekali penjelasan para ulama, di antaranya misalnya seperti ditakutkan nanti itu tadi ya bisa jadi melalaikan dia dari misalnya dari kewajiban-kewajiban ya. Kemudian juga biasanya ini penjelasan para ulama meskipun tidak semua seperti itu ya, biasanya kalau nanti ini bisa suka membantah dan lain sebagainya, akhirnya kita nggak bisa untuk mendidik istri yang terlalu cantik karena terlalu cinta kepada istri yang terlalu cantik. Misalnya ada penjelasan-penjelasan yang lain. Tapi ini bisa diperdebatkan. Ulun tidak sampai kepada mengatakan bahwa ini beneran makruh, enggak, tapi dipertimbangkan. Masing-masing itu paras itu tidak bisa menjadi patokan, ya bisa jadi latar belakang seseorang, ya itu bisa jadi patokan. Tapi dalam hal ini kalau wanita itu terlalu cantik, maka para ulama menyebutkan di rumah saja. Ya sudah bisa dimengerti sampai sini. Baik, ini tadi diantara syarat wanita keluar sholat id, meskipun ada perintahnya dari Nabi SAW, tapi ada berlaku syaratnya. Pertama izin suami, kedua menutup dan menjaga aurat, yang ketiga adalah tidak menggunakan wewangian, yang keempat tidak tabarruj, tidak berhias, yang kelima adalah tidak menimbulkan fitnah. Contohnya apa tadi? Tadi suara yang lembut, atau misalnya si wanita ini terlalu cantik. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Baik. Kemudian yang berikutnya ada masalah di kalangan para ulama. Apakah kalau kita datang ke mushola, ini sudah ya, bisa dimengerti ya, terkait dengan kita datang ke mushola id, kemudian terkait sholatnya wanita ke mushola id. Baik. Kemudian masalah yang kedua yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan sholat id itu adalah apakah kalau seandainya kita datang ke mushola id, tempat sholat id, ya, itu kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Kira-kira dianjurkan apa tidak jemaah sekalian? Jadi pian misalnya sholat id di sini biasa di mana? Di lapangan sini ya? Sini ya? Oke. Kan lapangan, masjidnya di sini. Kalau pertama datang, kita sholat 2 rakaat apa enggak? Kira-kira sholat 2 rakaat apa enggak? Enggak ya? Nah, jadi dalam masalah ini
itu ada beberapa perincian di kalangan para ulama. Yang pertama ya jamaah sekalian, yang disepakati oleh para ulama adalah apabila sholatnya itu di masjid, maka ini tetap disunahkan kita sholat tahiyatul masjid. Kalau sholatnya di mana? Di masjid. Suatu ketika misalnya ternyata hujan tuh, pian tidak bisa sholat di situ. Kemudian sholatnya di sini misalnya. Ini berarti pian masuk tetap sholat tahiyatul masjid. Berlaku umum sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ruku seseorang, tidak duduk seseorang sampai dia sholat 2 rakaat. Itu berlaku tuh. Mau sholatnya itu mau sholat Jumat, mau sholatnya yang penting masuk masjid, yaitu sholat 2 rakaat. Satu. Yang kedua adalah kalau seandainya tempat sholat id itu adalah musola atau tempat sholat yang merupakan seperti tanah lapang, ya, atau misalnya seperti alun-alun. Ya, kalau di Jawa tuh biasanya sholatnya di alun-alun tuh. Alun-alun tau lah kan? Kayak ada lapangan gede di situ biasa tempat orang kumpul gitu kan. Kadang tempat orang olahraga, tempat orang jualan gitu. Nah, apakah disunahkan kita sholat di situ? Sholat 2 rakaat apa enggak jemaah sekalian? Baik. Yang jelas mayoritas para ulama menyebutkan tidak perlu sholat. Karena di situ tidak berlaku hukumnya hukum masjid. Tidak berlaku karena dia cuma sholat sesekali saja. Dan juga tidak diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW, kemudian dari Nabi SAW itu sholat tahiyatul musalla, sholat tahiyat musalla id. Tidak ada. Bahkan ada riwayat dari para sahabat Nabi SAW bahwa mereka sholat bersama Nabi SAW. Kemudian Rasulullah tidak sholat sebelum sholat id dan tidak sholat setelah sholat id. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Baik. Tapi ada sebagian yang menukil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di mana beliau lebih cenderung kepada pendapat bahwa dianjurkan tetap sholat tahiyat. Ya, tetap dianjurkan sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Ini dinukil oleh yang menulis kitab ini Al-Fiqh Al-Muyassar. Beliau mengatakan, ulun akan bacakannya di sini. Waqtara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan Syekh Ibnu Utsaimin memilih, ini terdapat dalam Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin, ya. Man dakhala musallil Id fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Barang siapa yang masuk ke dalam musalla salat Id, ya, maka hendaklah dia salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi masuk mungkin ke bagian soft-softnya, salat 2 rakaat terlebih dahulu. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyarka' rak'ataini qabla an yajlis, maka hendaklah dia ruku, salat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum dia duduk. Jadi Syekh Utsaimin kalau di dalam yang dibawakan oleh penulis ini, ya, beliau menyatakan wa musallal id masjidun li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyat an ya'tazilnahu. Kata Syekh Utsaimin, yang namanya musalla id itu sama sehukum dengan masjid. Dari mana kita bisa tahu? Karena kata Syekh Utsaimin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita yang sedang haid untuk tidak mendekat ke musalla id. Sama sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk para wanita yang sedang haid tidak mendekat kepada masjid-masjid yang kita sholat 5 waktu di situ. Sehingga dari sinilah Syekh Utsaimin, ya, dalam riwayat yang satu ini beliau lebih cenderung kepada ini dinukil oleh penulis kitab ini bahwa Syekh Utsaimin lebih cenderung kepada sholat, ya, 2 rakaat. Azan dulu kah? Udah sampai? Belum? Oke. Nanti ulun lanjutkan. Silakan azan terlebih dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi tadi kita sampai kepada bahwa penulis kitab ini lebih cenderung kepada bahwa Syekh Utsaimin itu mengambil pendapat bahwa kalau kita ke musalla id atau kalau kita salat id dan kita salat tidak di masjid, maka tetap dianjurkan untuk salat 2 rakaat. Dan ini setelah ulun cek tadi fatwa beliau,
Jadi fatwa Syekh Utsaimin terkait dengan masalah ini sebenarnya simpang siur. Ada yang menyebutkan bahwa beliau menyatakan bahwa la tusyra, tidak disyariatkan. Tapi sebagian lagi seperti penulis buku ini menyebutkan bahwasanya beliau memang berpendapat disyariatkan. Nah, setelah ulun cek tadi ada beberapa fatwa beliau. Ini ulun akan bacakannya. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, "Binisbati indana bil qura masjidun yakunu kharijal qaryah musawwarun hal minal aula tahiyatul masjid." Jadi ada penanya yang bertanya kepada Syekh Utsaimin bahwa kita punya tempat sholat. Di sini disebut masjid. Ya, kita disebut masjid yang terletak di luar qaryah atau di luar perbatasan kota atau di luar perbatasan kampung kita. Musawwar atau dipagari. Jadi ada pagarnya. Hal minal aula tahiyatul masjid. Apakah dengan demikian lebih utama untuk kita salat tahiyatul masjid? Syekh na'am, kata Syekh, iya. Ya. Kemudian si penanya kembali berkata, li'annahu indama sallaina ankara alaina katsir minan nas. Jadi kata penanya, kami ketika sholat di musalla Id yang di luar daripada qaryah diingkari oleh banyak sekali orang. Kemudian Syekh mengatakan musallal Id yushra'u fihi tahiyatul masjid ka ghairihi minal masajid. Tempat sholat Id itu disyariatkan di dalamnya tahiyatul masjid sebagaimana masjid-masjid yang lain. Lalu kemudian musallal Id, lalu Syekh kembali mengulangi. Ya. Aku katakan sekali lagi, kata Syekh, musallal Id ka ghairihi minal masajid. Musalla Id itu sebagaimana masjid-masjid yang lain. Idza dakhala fihi al-insan, apabila seseorang masuk ke dalamnya, la yajlisu hatta yusalli rakataini, maka tidak duduk dia sampai dia salat 2 rakaat. As-sa'il, hatta wa in kana kharijal qaryati masalan. Kata penanya, walaupun di luar daripada kampung kita, wahai Syekh, law kana kharijal qarya li'annahu masjid. Iya, kata Syekh Utsaimin. Walaupun di luar daripada kampung kita. Ya, li'annahu masjid, karena sesungguhnya dia itu masjid. Walaupun dipagari ataupun tidak dipagari. Nah, kemudian Syekh mengatakan wad dalilnya adalah ala zalik. Yang atas itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana'an nisa al-huyyat. Rasulullah melarang para wanita yang haid an yadkhulnal musalla, untuk masuk ke dalam musalla. Wa hadza yadullu ala anna lahu hukmal masjid. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ini dia sebagaimana hukum masjid. Nah, namun wallahu taala alam. Jadi pendapat Syekh Utsaimin di sini ada 2 riwayat dari beliau. Ada yang menyatakan beliau sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Ada sebagian lagi yang menyatakan bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya tetap sholat 2 rakaat sebagaimana tahiyatul masjid ketika kita berada di masjid, disebabkan karena keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau kita masuk ke sebuah tempat sholat atau masuk ke dalam masjid, maka hendaklah kita sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dari mana kita tahu bahwa itu mengambil hukum masjid? Kata Syekh Utsaimin, itu diambil dari ketika Rasulullah melarang para wanita yang haid untuk masuk ke dalam tempat sholat Id. Nah, wallahu taala alam, ulun secara pribadi lebih cenderung kepada tidak disyariatkan, dan ini juga salah satu pendapat yang dinukil dari Syekh Utsaimin, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Namun ya nanti kalau misalnya pian tiba-tiba dengar Syekh Utsaimin sunnah untuk sholat tahiyatul masjid di lapangan pada saat sholat Id, nah pian sudah tahu penjelasannya seperti apa. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.